Saya akan membahas saham PT Chandra Daya Investasi Tbk, CEDIA ya. Nah, ini adalah saham IPO ya. Penawaran awal dimulai pada 19 sampai 24 Juni. Bagaimana prospeknya? Apakah CDIA akan bagger? Apakah saya akan beli saham IPO CDIA ini? Selengkapnya akan saya bahas dalam video ini. Jadi silakan Bapak Ibu simak videonya hingga selesai. Baik, sebelum lebih jauh, saya mau memberikan disclaimer dahulu bahwa video ini merupakan bagian daripada jurnal trading saya. Video ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Bapak Ibu. Proses IPO CDIA dimulai dengan penawaran awal. Saham IPO CDIA ditawarkan dengan harga Rp170 hingga Rp190 per lembarnya. Penawaran awal berlangsung dari tanggal 19 Juni hingga 24 Juni. Jadi mulai dari kemarin ya, itu sudah mulai dibuka penawaran awal sampai tanggal 24 Juni. Selanjutnya dilanjutkan dengan penawaran umum yang akan dilakukan pada 2 Juli hingga 4 Juli 2025. Ini jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Rencananya seperti ini kalau tidak ada perubahan. Tapi melihat ininya apa namanya itu? Sebentar. Melihat admin partisipannya ya. Mana itu? Admin partisipan. Melihat admin partisipan ini Henan Putih Rai Sekuritas itu cukup ketat ya kalau bicara mengenai IPO. Jadi dia itu berusaha memenuhi jadwal-jadwalnya. Maka IPO-nya Henan itu selalu yang dikawal oleh admin partisipan Henan itu ya sesuai jadwal gitu. Jarang yang meleset. Oke, saya lanjutkan. Lalu penjatahan efek dilakukan pada 4 Juli 2024. Distribusi saham akan dilakukan pada 7 Juli 2025. Dan IPO CDIA akan dilakukan pada 8 Juli 2025. Jadi minggu pertama ya di bulan Juli. Berapa jumlah saham IPO CDIA yang ditawarkan? Dalam proses IPO ini, saham yang ditawarkan ke publik adalah 12 miliar 482.937.500 lembar saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan setelah penawaran umum perdana saham yang dengan nilai Rp100. Berapa nih nilai IPO CDIA? Nah ini ya, semalam saya sudah sempat membaca prospektus CDIA, namun tidak semuanya ya, karena ya saya capek juga membaca semua prospektus CDIA itu. Jadi apalagi saya ini ya, jadi saya mana kira-kira yang oke saya lanjut baca seperti itu. Dalam prospektus yang saya baca pada 19 Juni 2025 diterangkan bahwa jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya 2.751.758.125.000 rupiah. Wah, 2T ya. Ini bukan IPO yang kecil ya. Menarik ini. Siapa underwriternya? Dalam prospektus mengenai underwriter atau penjamin emisi atau penjamin efeknya belum tahu. Tetapi kalau penjamin pelaksana emisi efeknya ada 6 total, 2 triliun. Jadi ya mungkin mereka perlu penjamin pelaksana emisi yang banyak. Lalu siapa saja itu? Ada BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS Fikir Sekuritas Indonesia, Henan Putih Rai. Jadi selain Henan Putih Rai ini juga menjadi admin partisipan, dia juga menjadi salah satu penjamin sekuritas. Lalu ada OCBC Sekuritas Indonesia
dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Trimegah ini kalau Bapak Ibu sekalian pernah ikut IPO sebelumnya, Trimegah ini seingat saya dia adalah salah satu underwriternya main ya, yang pertambangan itu lumayan di bawah beberapa kali ARA seperti itu. Oke, jika tidak ada perubahan, ke-6 sekuritas tersebut nanti yang akan menjadi underwriternya ketika penawaran umum sudah dimulai. Oke, sekarang masuk ke bisnis CDIA ya. Apa sih bisnis utama CDIA ini sebenarnya? Dalam prospektus dijelaskan bahwa CDIA melalui perusahaan anak memiliki 4 pilar bisnis utama. 4 pilar bisnis utama CDIA adalah pilar energi, pilar logistik, pilar pelabuhan dan penyimpanan, dan pilar air. Ini menarik ya, bisnis air itu sekarang sudah enggak seperti dulu air murah enggak. Bisnis air itu sudah nilainya triliunan. Kalau Bapak Ibu kurang begitu percaya, silakan Bapak Ibu cari saja Cleo itu bisnisnya air, dan dia ketika IPO berapa triliun, dia 4 triliun atau berapa sih, nanti bisa dicek sendiri ya. Nah, CDIA ini juga berbisnis air. Oke, lanjut. Perseroan melalui perusahaan anak yaitu KCE menyediakan suplai tenaga listrik di area KIK Cilegon, Banten dengan 216 pelanggan industri, bisnis, sosial, dan pemerintah serta 1.609 pelanggan rumah tangga. Selain itu, Perseroan melalui KCE memiliki kompetensi utama lainnya yang mencakup operasi dan pemeliharaan, engineering, procurement, construction, EPC, instalasi jaringan listrik untuk menghasilkan kelistrikan serta perbaikan dan overhaul, bekerja sama dengan perusahaan manufaktur dan jasa. Jadi bisnisnya ini bisnis to bisnis ya, corporation to corporation. Salah satunya terkait dengan listrik tadi. Kalau tidak salah seperti itu. Baik, lanjut. Perseroan melalui perusahaan anak yaitu CSI dan MIM melakukan ekspansi signifikan dalam bisnis logistik yang menyediakan jasa perkapalan untuk industri petrokimia, gas, dan minyak bumi. Nah, ini menarik ya, mengingat TPIA induk usaha CDIA ini juga mempunyai industri kimia yang kemarin itu ribut-ribut, dia baru bikin pabriknya, kemudian dipalak sama oknum Kadin ya, dipalak berapa, 5 triliun apa berapa gitu. Tapi ternyata terus si oknum Kadinnya ini malah jadi tersangka ya. Jadi ya, pemalakan itu ada di mana-mana, dari mulai di kelas bawah sampai yang sudah triliunan pun. Dan ini nggak main-main ya. Prajogo Pangestu itu kelasnya udah luar biasa kok, berani-beraninya malakin gitu. Lanjut, kapal-kapal yang dimiliki oleh CSI dan MM dirancang secara khusus untuk mengangkut jenis barang tertentu sehingga mampu memastikan keamanan produk yang diantarkan dapat tiba di tujuan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Perseroan memiliki 7 kapal yang terdiri dari kapal pengangkut bahan kimia dan gas, chemical and gas vessel, dan kapasitas berkisar antara 5.000 hingga 8.600 deadweight ton. Bobot matinya lumayan besar ya. Perseroan melalui perusahaan anak yaitu RPU menyediakan jasa operasi pelabuhan seperti bongkar muat, barang dan jasa penyimpanan, storage, berupa sewa tangki, tank rental untuk produk kimia dan produk minyak bumi, serta fasilitas dermaga, jeti yang mampu menangani kapal besar hingga bobot mati tertentu. Sehingga hal tersebut mendukung efisiensi logistik maritim serta layanan pengangkutan dan distribusi produk ke pelanggan akhir melalui jaringan transportasi darat dan laut yang terkoneksi. Bisnisnya dari air, pelabuhan, listrik. Terus apalagi nih, satu lagi, perseroan melalui perusahaan asosiasi yaitu KTI
menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih, air baku untuk kegiatan pengolahan air diambil dari Sungai Cidanau dan Sungai Cipasauran. Nah ini ya, ada 4 pilar bisnisnya CDIA ini. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat grafik yang ada di belakang, ini bukan grafik CDIA ya, tapi ini adalah candle dari Cuan, anak salah satu usaha bisnisnya Pak Prajogo Pangestu juga. Ini ada Cuan. Nah CDIA ini juga adalah bagian daripada kepemilikannya 60% nantinya ya, 60% itu akan dimiliki oleh TPIA, yaitu perusahaannya Pak Prajogo yang juga mayoritas dimiliki oleh Prajogo Pangestu. Saya juga membaca keunggulan perseroan dalam prospektus yang di highlight ya. Jadi ada banyak keunggulan, tapi ini yang menarik buat saya. Pertama, dukungan dari sponsor terkemuka dan terpercaya. Pemegang saham perseroan yaitu Grup TPIA dan EGCO Group berkomitmen memberikan dukungan kuat dalam berbagai bentuk termasuk namun tidak terbatas terkait keahlian, jaringan, dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan perseroan serta memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki perseroan melalui perusahaan anak. Jadi ini EGCO ini perusahaan dari Thailand ya kalau tidak salah. Manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi. Jadi ini keunggulan kedua. Perseroan memiliki jajaran manajemen dengan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam di industri infrastruktur domestik serta visi yang jelas untuk masa depan perseroan. Nah ini dua keunggulan yang saya highlight ya. Sebenarnya ada banyak keunggulan, tapi dari prospektus ini 2 ini saya highlight. Jadi bukan dia nggak omong kosong ya. Kalau melihat dari saham-saham Pak Prajogo Pangestu misalnya kayak Cuan, TPIA, Brand dan lainnya itu punya kinerja yang baik. Ya memang valuasinya jadi bisa membuat saham itu mempunyai nilai yang tinggi gitu. Bagaimana prospek usaha CDIA? Perseroan berkeyakinan bahwa perseroan memiliki prospek usaha yang baik yang didukung oleh keunggulan kompetitif yang dimiliki perseroan serta adanya dukungan pemerintah pada industri terkait, ditambah dengan permintaan yang terus meningkat dari sektor industri. Bicara mengenai dukungan pemerintah, kemarin baru saja Danantara dan juga Indonesia INA ya, Indonesia Investment itu berinvestasi ke TPIA kalau nggak salah 11 triliun total itu ya untuk membangun pabrik itu. Jadi ya memang penting sekali terkait dengan baterai dan sebagainya, baterai listrik ya. Oke lanjut, pertumbuhan permintaan listrik di masa depan didorong oleh peningkatan konsumsi listrik per kapita Indonesia yang relatif rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi yang meningkat, ekspansi ekonomi, dan perluasan kapasitas manufaktur. Permintaan untuk liquid carry atau kapal kargo curah cair yang mengangkut minyak, gas, produk olahan, bahan kimia, dan komoditas cair lainnya telah meningkat sebagai respon terhadap meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestiknya yang terus meningkat. Pada sektor kepelabuhan dan penyimpanan, kapasitas pelabuhan dan penyimpanan minyak mentah, gas, produk olahan, dan kimia di Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan penguatan ekonomi dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain itu, sektor air di Indonesia juga terus berkembang, didorong oleh indikator permintaan seperti yang terjadi di negara berkembang lainnya, termasuk meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, pembangunan industri, masalah lingkungan, dan target pembangunan sosial pemerintah. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Nah ini penting ya, dari IPO ini CDIA ini mau ngapain sih? Duitnya mau buat apa? Menurut prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham oleh perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan oleh perseroan untuk sekitar 871 miliar 758 juta 125.000 rupiah akan disalurkan perseroan melalui penyetoran modal kepada perusahaan anak perseroan termasuk dalam pilar bisnis logistik yaitu CSI dan MIM.
Adapun seluruh dana yang diperoleh CSI akan disalurkan kembali sebagian melalui penyetoran modal kepada CMI dan sisanya akan digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional. Dan yang diperoleh oleh CMI dan MIM akan digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional. Intinya beli kapal ya dan operasional. Sekitar 1.500.000.000.000 rupiah seluruhnya akan disalurkan perseroan melalui penyetoran modal kepada perusahaan anak perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan, yaitu CSP, yang kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke CCP. Adapun dana yang diperoleh oleh CCP akan digunakan untuk keperluan pemuatan tangki penyimpanan, pipa saluran etilin, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Perbandingan jumlah pemegang saham setelah IPO. Setelah IPO ini berapa sih gitu? Yang dipegang masyarakat berapa, yang dipegang entitas induk berapa? Jadi yang dipegang TPIA selalu induk usaha dari CDIA ini adalah 60%. Punix Power 30%. Ini kemungkinan perusahaan, anak perusahaan atau entitas terkait dengan perusahaan yang dari Thailand itu ya. Kemudian yang dipegang masyarakat itu 10% ya, termasuk mungkin saya akan beli nanti itu ya di 10% ini. Jadi kalau bicara market cap ya, mungkin ini sekitar market capnya 20-an triliun lebih. Oke, lanjut. Kebijakan dividen. Nah, ini menarik, di perspektif ada. Perseroan dapat membagikan dividen setiap tahun apabila perseroan memiliki saldo laba yang positif dan setelah dikurangi dengan dana cadangan. Pada tahun 2025, perseroan telah membagikan dividen tunai sebesar 20 juta dolar. 20 juta dolar. Dividen tersebut diambil dari saldo laba bersih tahun 2024 perseroan sampai dengan 30 Desember 2024. Manajemen perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 40% dari laba bersih tahun berjalan. Nah, lumayan ya. Oke, sudah selesai ya. Saya ini semalam mencermati prospektusnya CDIA ini. Baik, ini sudah sampai akhir materi. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk berinteraksi dengan saya atau diskusi seputar saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, silahkan gabung grup Telegram Trading for Living. Di sana bisa sharing dan diskusi seputar saham-saham yang ada di bursa. Grup terbuka untuk umum dan gratis. Linknya saya taruh di deskripsi ya Bapak Ibu. Sekian video ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sukses. Selesai.